Oke guys, kali ini gua akan review intercom Fritcon R1 Plus dan Soyi. Nah, itu nanti akan gue review bagaimana hasil kamera, hasil suara, bisa koneksi kemana aja, terus anti getar stabilizernya itu kayak gimana nantinya. Tonton aja video ini sampai selesai, sampai habis. Oke. Gua pakai R1 Pro Fretcon ya, dari Fretcon. Kalau R1 Pro Fretcon itu jujur kalau untuk musik tuh enak, jujur aja enak, suaranya ngebassnya dapet, treble cemprengnya juga dapet, meskipun nggak nggak gede-gede banget gitu, tapi enak lah. Untuk gue pakai headset gaming hampir sama tuh, yang gamingnya si punya siapa tuh, gue yang di rumah tuh headset gue lupa. Itu mirip-mirip. Nah, bedanya kan kalau pakai yang di helm ini kan nggak ini apa, nggak padat ya, beda sama headset gaming kan, beda lah. Nah, suaranya enak lah kalau untuk musik, dan gambarnya juga sebenarnya kualitasnya bagus, gambarnya dia kan bisa sampai 2K, FPS nya juga 30 sih ya, 30 atau 60 ya kalau gue lihat tuh, gue lupa, kita mau cek lagi. Cuman dia emang nggak, stabilisernya kayaknya kurang gitu, apa emang nggak ada stabilisernya gitu, padahal kok kalau gue lihat, jadi kalau gue nonton ya, gue nonton ulang gambar itu kan karena goyang-goyang ya kepala gue gitu, goyang-goyang, jadi kayak agak pusing gitu gambarnya, dibikin pusing gitu. Tapi kalau mungkin kalau guanya standby, malah gue diam lurus aja gitu, enak sih gambarnya. Tapi kalau jalan lurus itu terus ada gelombang-gelombang, dia masih oke lah, nggak terlalu patah banget gitu gambarnya, jadi nggak terlalu goncangannya nggak terlalu berasa. Terus suara dari boncenger pun nggak, karena boncenger gua nggak pakai intercom ya waktu itu, jadi dia nge-recordnya dari unit langsung gitu suaranya, kerekam gitu, tapi ya nggak masuk ke speaker gua, tapi kerekam. Jadi mau tetap aja aku ngomongnya ke belakang ya, karena kan nggak sama-sama pakai intercom gitu. Kalau dia pakai intercom mungkin ya nggak kayak gitu. Terus daya tahan baterai yang gue bilang gitu, gue pernah rekam sih, tapi gue belum sempat upload nih kayaknya, gak upload kayaknya karena hapus kayaknya, timpah datanya. Jadi itu sekali ngecas itu gue berangkat pagi itu, kalau lagi sama bini gue nggak ngerekam video ya full sampai kantor, terus off. Nah, pas pulang gue ngerekam lagi dari kantor ke rumah. Itu sebenarnya masih baterai itu masih tersisa lah gitu. Itu pun durasinya tuh berangkat aja gue sekitar 2 jam, pulang tuh sekitar 2 jam, 4 jam lah ya, itu masih ada sisa baterainya. Masalahnya indikator baterainya sendiri gue nggak tahu nih ngeliat dari mana, dari aplikasi kah apa dari mana. Kalau gue lihat dari bluetoothnya sendiri aja, kalau masih on ya, pas pulang itu gue terakhir cek itu masih ada 40%an kalau nggak salah, apa 30% gitu. Cuman biasanya kalau gue pakai buat ngerekam lagi tuh nggak lama lah, paling durasi setengah jam tuh udah habis. Jadi gue nggak jelas nih lihat takaran sisa baterai ini ada di mana gitu kalau di intercom sendiri gitu. Ngecasnya juga enak, dia auto putus gitu kalau baterai udah penuh, jadi aman lah kalau gue ngecas malam, gue tinggal tidur gitu. Soalnya gue lihat lampu indikator casnya mati, biasanya kalau full kan hijau ya, full hijau terus baru kita cabut gitu kan. Kalau ini gue lihat merah terus full, mati dia. Tapi kalau gue konekin, maksudnya pas banyak full gitu gue konekin, dia gue cek di bluetooth ya kan, biasa kan kalau di bluetooth ada indikator baterai itu ya, itu selalu 90%, nggak pernah sampai 100. Itu gue nggak tahu kenapa, tapi ya durasinya ya itu ya, kalau gue pakai ya 4 jaman gitu, itu masih ada sisa. Tapi gue pernah deh kayaknya 5 jam itu pernah, dan itu baterainya habis. Tapi kalau dipakai buat musik masih bisa. Dan enaknya dia kalau ngekam nih ya, gue ngekam nih, terus punya tel musik nih, nah itu musik nggak masuk di rekaman, jadi aman gitu. Cuman nggak enaknya kita ngomong begini nih, dia nggak masuk gitu.
Nah, kan kalau lebih perfectnya lagi kalau kita ngerekam ya kan, terus kita ngomong begini, masuk nih suaranya nih ke videonya. Tapi kalau pas kita sambil dengerin musik tuh musiknya nggak masuk ke situ gitu. Wah, itu enak banget. Nah, ini Fredcon nih kurangnya kayaknya di situ tuh. Fredcon R1 Pro ya. Kalau dia masuk mic ridernya, wah lebih enak lagi itu kan. Sayangnya itu doang sih kurangnya di situ. Jadi kudu di mod katanya. Masalahnya gue nggak mau nge-mod. Oke, sekarang review untuk Sony S3 Plus nih yang gue beli nih. Gue jujur aja, gue menggunakan intercom ini baru banget, nggak ada 1 bulan juga belum ada. Pemula banget, dan itu pun itu gara-gara gue nyoba nge-vlog ya. Awal beli itu juga ya pengen nge-vlog gitu. Gue ngeliat di jalan kok orang-orang udah pada pakai intercom, kok enak banget ya, kayaknya bisa dengerin musik. Soalnya gue pakai headset dulu tuh biasanya. Ya jadi putus nih. Nggak, langsungnya review S3 Plus dulu deh. Dari segi gambar bagus ya, suara rider pun langsung masuk, dan suara musik pun yang lo lagi dengerin itu masuk suaranya. Jadi kalau lo nge-vlog sambil dengerin musik dan lo upload ke YouTube, ada kemungkinan ya, indikasi ada ini, ada kemungkinan lo kena apa sih itu, klaim hak cipta. Jadi sebisa mungkin kalau lo lagi nge-vlog jangan nyetel musik gitu. Beda sama Fredcon, kalau lo ngerekam nyetel musik dia nggak masuk suaranya ke videonya. Nah kalau Sony masuk, dia enak di situ. Jadi ya nggak bisa sekalian dengan podcast. Tapi enaknya kalau lo mau ngulasin cerita-cerita horor sambil dengerin itu, bisa di situ. Tapi gue nggak tahu ya, dia bakal kena klaim hak cipta apa enggak gitu. Terus durasi video, apa namanya, gue pakai sama durasinya itu sama masih, dan baterainya itu masih ada 50 lebih, 55 apa 50 kalau dilihat di bluetoothnya ya, masih ada sekitar segitu. Kayaknya masih mampu lah buat 2 jam atau 1 jaman lagi ke depan. Terus dia sama 2K stabilizer, dia udah ada stabilizer ya, gambarnya jadi nggak terlalu goncangan, nggak terlalu hebat gitu. Dan nggak tahu gitu ya, kalau lo masang posisinya terlalu miring gitu ya, kan dia di gambar juga akan miring gitu ya posisinya. Nah tapi enaknya si Sony ini dia ada muterin si lensanya sampai 20 derajat. Jadi kalau masangnya agak miring, dia bisa puterin nih si lensanya sekitar 20 derajat maksimalnya. Nah, jadi kita bisa lurusin gambarnya sampai 20 derajat ya maksimal ya. Jadi lu jangan miring-miring banget ngasangnya si intercomnya. Kalau nggak salah kalau Fredcon itu dia nggak ada untuk setting kemiringan, tapi herannya gambarnya lurus. Baru masang miring dan di helm yang sama, gambarnya lurus loh bro, bener, sumpah. Ada nggak ya video-video yang dari Fredcon gue pada? Ntar dah gue, sayangnya di helm yang sama harusnya ya. Kalau di helm yang berbeda gue nggak tahu. Itu gue pasang di helm bini gue, ya kan? Gue pasang di helm bini gue. Nanti gue coba rekam deh pakai Fredcon juga nih. Nah, ntar gue kasih perbandingan gitu gambarnya. Nah, terus untuk aplikasi yang digunain sama nih si Fredcon sama si Sony. Jadi gue nggak pusing-pusing lagi nih kalau mau konekin ke handphone mesti install aplikasi yang lain. Rupanya dia bisa sama, aplikasi sama. Nah, kalau di Sony di aplikasi yang sama, dia ada fiturnya tuh, lo mau ngerekam suara nggak ke video itu dari mic outputnya gitu. Kemungkinan juga kalau terima telepon ya, itu masuk juga di video itu, kemungkinan ya. Jadi kalau ada percakapan dan telepon kayaknya masuk juga nih di video itu. Kalau Fredcon nggak, dia kalau kita terima telepon dia nggak akan masuk, hanya video tok dan dari mic eksternalnya, suaranya dari mic eksternal gitu, eksternal dari mic internal unitnya. Nah, kalau Sony gue rasa masuk nih videonya. Nah, gue belum coba lihat nih, gue kemarin sempat terima telepon, ntar gue coba di videonya ada nggak yang merekam, yang kerekam lah kalau terima telepon. Nah, jadi tuh kalau di Sony, kalau gue buka aplikasi yang sama tuh, gue konekin ya pakai unitnya Sony, itu fitur banyak yang kebuka di aplikasi itu. Tapi kalau si Fredcon enggak, jadi kayak quick recording gitu,
sound recording itu nggak ada di Fredcon, hanya di Soy aja yang ada pilihannya gitu, mau dimatiin apa enggak gitu. Selebihnya kalau kayak guncangan atau apa sama lah, exposure juga sama, ada quality gambarnya sama, ya kan, karena sama-sama 2K, cuma bedanya ya katanya sih stabilizernya ya. Tapi kalau gue lihat speknya sih kayaknya harusnya ada stabilizer isi Fredcon itu, tapi gambarnya kurang sebenarnya kalau menurut gue sih, goncangan gitu, kadang-kadang goncangan kurang, jadi agak pusing kalau lagi sering cepat begitu. Patah cuy, kaget gua, patah untuk nggak jatuh nih HP gua. Waduh, macam mana ini? Wah, gimana nih? Patah begini nih. Wah, kayaknya segini juga ngelem loh, karena biar nggak goyang ya, maksud hati ya. Itu kalau udah patah begini gimana? Gue berhenti dulu nih, masih taruh belakang dulu dah. Taruh, gue berhenti dulu. Gue taruh box dulu dah biar aman. Bahaya ini. Oke, kita jalan lagi. Wah, patah bro. Beli mahal bro, patah. Aduh, ampun. Kayaknya mah kudu yang beli yang besi dah. Sudah gue udah ada yang besi, cuman nempelnya di spion sini, dan ini kan mentoknya sama besi ini, jadi nggak bisa dipasang. Jadi mau nggak mau kudu yang nempel di sini nih, atau yang di sini. Dan itu pasti nggak bisa di sini. Soalnya halang sama si perisa lagi pelindung kaca ini kan fibernya. Gambar kalau Soy gue rasa udah cukup ada bagus lah. Cuma nih ya, kalau di Fredcon yang gue bilang suaranya tuh enak banget. Gue jujur ya, kalau untuk dibandingin sama Soy, gue jujur lebih enak Fredcon R1 Pro. Suaranya jujur lebih enak. Kalau Soy ini cempreng, asli cempreng. Kayak gue pakai headset murahan gitu. Asli, ngebass-ngebassnya kurang. Gak kayak Fredcon, ngebassnya cakep. Jujur aja, Fredcon lebih enak. Soalnya gue bilang, gue nyetel musik sambil nge-record gitu ya, nge-record video doang ya, biar kata mic-nya pakai mic masih masuk ke mic internal si unit gitu. Gue sambil gue dengerin podcast terus dengerin musik tuh lebih enak dibandingkan si Soy ini, cempreng gitu Soy ini. Makanya kadang-kadang gue kalau lagi dengerin musik suka agak malas-malasan sebenarnya di Soy ini, karena suaranya cempreng. Gue lebih seneng di speakernya si Fredcon dibandingkan si Soy. Nah, terus untuk colokan ya, untuk colokan nih si Soy ini dia menggunakan colokan colokan kayak casan Nokia yang jadul itu, tapi yang kecil gitu loh colokannya, yang buat ke mikrofon gitu loh. Nah, kalau si Fredcon dia pakai model, ada apa ya namanya sih itu ya, dia udah ya PNP gitu modelnya, sama sih ya PNP juga, cuman kalau gue bilang sih lebih enakan bentukannya si Fredcon gitu dibandingkan si Soy. Nanti gue bikin ngetek videonya perbandingan colokannya aja. Nah, terus kalau dari bentuk colokan si Soy ya sama dia, kalau unitnya itu dari headsetnya itu pakai micro USB sama, terus ngechargingnya itu pakai Type-C sama. Tombol-tombol kayaknya lebih banyak si Soy gitu tombolnya, dan gue juga nggak tahu tuh awalnya kalau rupanya logonya si Soy itu tombol. Gue kira hanya tampilan doang gitu, rupanya itu tombol. Ngambil See you get life on the rhythm of my ride.